Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Kejadian ini menimpa seorang perempuan muda yang berparah sangat cantik, namun sayangnya takdir membawanya ke dalam situasi yang sulit di mana ia menjadi sasaran atas tindakan dari sekelompok pemuda. Peristiwa ini berawal dari hubungan asmara dari sepasang muda-mudi, dan sosok seorang pria mengaku bahwa ia telah dikhianati serta dicampakkan dengan begitu saja. Si perempuan memilih untuk berpaling dengan pria lain di depan matanya. Hingga ia merasa sangat kecewa dan menyimpan rasa sakit hati yang sangat mendalam. Si pria kemudian meminta bantuan ke beberapa temannya untuk membalas perlakuan tersebut. Dengan dalih ingin menyelesaikan hubungan mereka yang masih menggantung, ia kemudian mengajaknya bertemu di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Namun yang tidak disadari di sana ada sekitar belasan pemuda lain yang ikut bergabung, hingga situasi seketika berubah menjadi tidak terkendali. Sebab si perempuan akhirnya menjadi pusat dari kemarahan yang selama ini dipendam dan semua terjadi begitu cepat tanpa sempat dicegah oleh siapapun. Beberapa pemuda itu juga ikut andil dalam melakukan aksi tersebut. Dalam suasana yang gelap ia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Tak ada yang bisa diperbuat dan si perempuan tenggelam dalam rasa yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Setelah menyelesaikan aktivitas tersebut, si pria dan beberapa temannya kemudian mengambil keputusan yang sangat fatal. Ia memilih menyelesaikan semuanya dengan sesuatu yang di luar dugaan dan di beberapa minggu kemudian keberadaan perempuan itu akhirnya ditemukan, namun kondisinya sungguh mengkhawatirkan. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kejadian serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si perempuan yang harus bernasib buruk itu bernama Fatmawati yang berusia sekitar 17 tahun. Ia bertempat tinggal di desa Guntung Harapan di Kecamatan Landasan Ulin di Kabupaten Banjarbaru di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Fatmawati ternyata masih berstatus sebagai seorang pelajar di salah satu sekolah menengah kejuruan. Ia baru duduk di bangku kelas 2 dan dikenal memiliki kepribadian yang super aktif serta banyak bicara. Selama berada di lingkungan sekolah, dia memiliki banyak sekali teman karena orangnya mudah bergaul dan selalu menyenangkan saat diajak berinteraksi. Fatmawati juga memiliki nilai akademis yang terbilang cukup baik. Ia selalu serius dalam setiap proses belajar mengajar. Perempuan muda itu bahkan menjadi salah satu bagian terpenting di kelas karena kemampuannya yang cepat memahami pelajaran. Namun seiring berjalannya waktu, satu aktivitas dalam pergaulannya di luar sana kemudian mengubah segalanya. Ia mulai sering keluar rumah sampai larut malam. Fatmawati beberapa kali sempat ketahuan bolos sekolah demi nongkrong bersama dengan teman-temannya. Dalam penuturan beberapa saksi di sana ia menceritakan bahwa Fatmawati ternyata tergabung dengan salah satu komunitas anak pang. Di sana mereka hidup bebas dengan mengenakan pakaian yang cukup nyentrik dan rutinitas hariannya kebanyakan berada di pinggiran kota. Awal mula tergabungnya Fatmawati ke dalam komunitas tersebut ternyata berawal dari perkenalannya dengan seorang pria. Ketika itu ia tidak sengaja berteman dengannya melalui sebuah akun di media sosial. Pria itu lebih dulu mengirimkan pesan untuk mengajaknya berkenalan dan seiring waktu komunikasi yang terjalin di antara mereka semakin intens hingga membuat hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Pada saat itu si pria belum menunjukkan kehidupan aslinya. Hingga setelah berkenalan selama hampir 1 bulan, ia akhirnya menceritakan bahwa dirinya adalah anggota anak jalanan. Ia mengaku bahwa dirinya berasal dari keluarga yang broken home dan keputusan itu diambil sebagai upaya mencari jati diri. Terlebih ia ingin kehidupannya lebih dianggap ada oleh orang-orang di sekitar. Mendengar alasan tersebut, Fatmawati kemudian langsung memahami dan bisa mengerti kondisinya. Ia sama sekali tidak mempermasalahkannya, ia malah terkesan dengan jalan hidupnya yang berliku namun masih memiliki semangat yang luar biasa besar. Dari sana kedekatan mereka kemudian sudah tidak dapat terbendung.
Si pria sering menjemputnya sepulang sekolah dan ia sudah mulai mengajaknya untuk nongkrong bersama perkumpulannya. Fatmawati yang awalnya hanya sekadar ikut-ikutan perlahan mulai terbiasa dengan suasana itu. Beberapa minggu berikutnya mereka berdua akhirnya meresmikan hubungan tersebut. Si pria yang bernama Jeffrey kemudian menyatakan perasaannya dan Fatmawati tidak sungkan menerimanya menjadi pacarnya. Dari sini kehidupan Fatmawati mulai berubah ke arah yang kurang baik. Sebab tongkrongannya sekarang kebanyakan tidak lagi bersekolah, mereka cenderung anti terhadap aturan, menolak kemapanan, dan hidup dengan prinsip kebebasan penuh. Sebenarnya kedua orang tua dari Fatmawati mulai menyadari perubahan besar pada putri mereka. Sang ibu bahkan sudah menasihatinya untuk tidak sembarangan berteman dan bergaul. Namun perhatian itu hanya diucapkan di mulut saja. Sebab pada kenyataannya Fatmawati tidak benar-benar diurus dengan baik. Kedua orang tuanya lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja. Ia seakan ditinggalkan sendirian di rumah tanpa bimbingan, tanpa arahan, dan tanpa kehangatan dari keluarga. Dan alasan tentang kesepian itulah yang kemudian menjadi motif utama mengapa ia memilih bergabung dengan perkumpulan anak jalanan tersebut demi mengisi ruang kosong dalam hatinya yang selama ini terabaikan. Singkat cerita, Fatmawati kemudian sudah berada di hidupnya yang baru selama 1 tahun lamanya. Ia menjalani hari-hari dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dunia sekolah yang dulu begitu ia tekuni kini perlahan mulai ditinggalkan digantikan dengan kehidupan di jalanan yang penuh warna. Sang pacar selama ini selalu ada untuknya. Ia memberikan perhatian yang begitu besar, menjaganya dengan sepenuh hati dan berusaha membuat Fatmawati merasa berarti. Kasih sayang yang diberikan Jeffrey terasa begitu utuh hingga Fatmawati mulai merasa bahwa hanya dialah satu-satunya orang yang benar-benar peduli dan tidak pernah membiarkannya merasa sendirian lagi. Sayangnya kepercayaan dan rasa cinta yang besar itu malah disia-siakan sebab Fatmawati justru memilih untuk berpaling dengan pria lain. Hal ini diceritakan langsung oleh Jeffrey di hadapan petugas kepolisian, di mana ia berkata bahwa dirinya memergoki langsung sang pacar sedang jalan bersama seorang pria. Keadaan mereka di atas motor itu juga terkesan sangat mesra. Perbincangan yang hangat serta penuh keakraban membuat Jeffrey merasa sangat cemburu. Ia tidak menyangka bahwa sosok yang selama ini ia jaga dan sayangi sepenuh hati ternyata sanggup membuat hatinya terluka begitu hanya dalam sekali pandangan. Jeffrey tak mengerti mengapa Fatmawati bisa setega itu padanya. Pengkhianatan yang ia saksikan dengan mata kepala sendiri membuat hatinya hancur tak bersisa. Dan sejak saat itu pandangannya terhadap Fatmawati berubah secara keseluruhan. Rasa sayang yang selama ini ia pelihara dengan sepenuh hati perlahan berganti menjadi kebencian yang paling dalam. Di situasi ini Jeffrey kemudian menceritakan semuanya pada teman-temannya. Di sana ia benar-benar membutuhkan dukungan serta penguatan. Patah hati pertama yang ia rasakan benar-benar menghancurkannya, membuyarkan perasaan hingga seakan hidupnya tidak lagi memiliki arah. Dan di momen penuh kerapuhan itu, salah satu temannya tiba-tiba mengusulkan sesuatu. Sebuah ide yang datang dari emosi spontan yang didorong oleh rasa solidaritas. Ia berkata bahwa laki-laki tidak seharusnya menangis karena urusan seperti ini. Baginya hal semacam ini hanyalah persoalan sepele yang tidak layak disesali terlalu dalam. Teman itu menambahkan jika Jeffrey benar-benar ingin Fatmawati merasakan apa yang sedang ia rasakan, maka mereka siap berdiri di belakangnya dalam situasi apapun. Termasuk jika harus mengambil keputusan yang bisa membuat semuanya berubah, bahkan sampai pada titik yang di luar batas wajar sekalipun. Singkat cerita, setelah beberapa minggu berikutnya, Jeffrey akhirnya menuruti ajakan dari beberapa temannya tersebut. Sebab ia merasa sudah tidak sanggup lagi menahan gejolak amarah dan kecewa yang terus membara dalam dirinya. Luka hati yang belum sempat sembuh membuat cara berpikirnya perlahan berubah. Dan niat yang tadinya sekadar ingin menyampaikan isi hati mulai bergeser menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks dan sulit dijelaskan. Kejadian itu berlangsung pada malam minggu di tahun 2021. Saat Jeffrey menghubungi Fatmawati untuk bertemu dan membicarakan masa lalu mereka yang belum benar-benar selesai. Fatmawati pun menyanggupi ajakan tersebut dan datang seorang diri ke tempat tongkrongan Jeffrey. Di mana saat itu telah berkumpul sejumlah pemuda dari berbagai latar belakang.
Sebagian di antaranya bahkan sudah dikenal oleh Fatmawati sehingga ia merasa tidak ada hal yang mencurigakan. Jeffrey kemudian mengajaknya pergi menggunakan motor ke sebuah lokasi di pinggir sungai, tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Namun setibanya di sebuah gubuk tua yang berada di kawasan tersebut, suasana mulai berubah. Di luar dugaan, Jeffrey tiba-tiba bertindak berdasarkan dorongan amarah yang selama ini ia pendam. Dengan ada suara yang tegang dan tatapan yang berbeda dari biasanya, ia menyuruh beberapa temannya untuk menahan Fatmawati. Di saat itulah Fatmawati benar-benar dibuat terkejut dan tak mampu berbuat apa-apa. Ia tidak menyangka bahwa pertemuan itu akan berakhir dengan cara yang begitu menyesakkan dan jauh dari harapannya. Peristiwa yang seharusnya tidak pernah terjadi pun akhirnya pecah di tempat itu. Hingga larut malam, suasana di lokasi tersebut menjadi tidak terkendali. Fatmawati berada dalam kondisi yang sangat sulit, dikelilingi oleh belasan pemuda yang kehilangan arah. Sementara sebagian lainnya berjaga dari kejauhan untuk memastikan tak ada yang melihat atau mengetahui apa yang sedang terjadi. Setelah semua itu terjadi, Jeffrey ternyata belum merasa puas dalam melampiaskan segala rasa kecewanya. Ia kemudian memutuskan untuk mengakhiri segalanya dengan cara yang tidak terduga menggunakan benda yang sudah ia persiapkan dari rumah. Dan sejak saat itu, kisah Fatmawati pun berakhir di tempat tersebut dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam upaya untuk menghilangkan jejak, Jeffrey dan beberapa temannya kemudian melakukan sesuatu yang jauh dari batas kewajaran. Mereka mencoba menghilangkan semua petunjuk yang bisa mengarah pada mereka dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah kehilangan kendali atas hati nurani. Pada awalnya aksi yang mereka lakukan itu tidak terdeteksi sama sekali. Pihak keluarga dari Fatmawati sudah melaporkan kehilangan putri mereka ke pihak terkait. Namun sampai 1 bulan tidak ada perkembangan sama sekali. Hingga pada akhirnya salah satu warga secara tidak sengaja menemukan Fatmawati dalam kondisi yang sudah tidak lagi sama. Penemuan itu sontak menggemparkan warga sekitar dan peristiwa tersebut langsung ditangani oleh pihak berwenang. Tim petugas segera melakukan penyisiran dan olah tempat kejadian, sementara identifikasi dilakukan secepat mungkin oleh tim medis. Sekitar 2 hari setelah kejadian itu terungkap, identitas Fatmawati akhirnya berhasil dipastikan. Temuan ini menjadi titik awal dari penyelidikan yang lebih mendalam. Sekitar 2 minggu berikutnya, gerombolan Jeffrey akhirnya berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya. Mereka berjumlah sekitar belasan orang, termasuk Jeffrey itu sendiri. Para pemuda tersebut kemudian mengakui seluruh perbuatannya di hadapan petugas dan dari hasil penyelidikan, Jeffrey bersama 3 orang lainnya diketahui sebagai dalang utama atas terjadinya peristiwa tragis tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, ada sekitar 5 orang yang kemudian dijatuhi vonis hukuman seumur hidup. Sementara beberapa lainnya menerima hukuman yang bervariasi, mulai dari 7 tahun hingga 15 tahun, tergantung pada peran dan keterlibatan masing-masing dalam kejadian itu. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.